Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hafsan di channel ini. Ya, kalau di video sebelumnya teman-teman saya kebanyakan membahas soal-soal tentang pembahasan CPNS, kemudian ada soal juga P3K, termasuk juga soal-soal PPG untuk guru-guru teman-teman. Nah, untuk kali ini saya mencoba tampil beda dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, di mana kali ini saya akan membahas salah satu persyaratan ya untuk lolos beasiswa ya teman-teman, yaitu teknik dalam menyusun esai untuk BPI LPDP tahun ini ya. Jadi ini teman-teman semua untuk para pejuang beasiswa bisa digunakan ya teknik ini, kemudian kalau misalkan tahun depan dan seterusnya kita mau mendapatkan untuk beasiswa, karena ini merupakan persyaratan ya yang digunakan dalam pemberkasan. Nah, ada beberapa yang akan saya bahas di sini teman-teman, mulai dari deskripsi diri ya, kemudian ada kontribusi kita setelah menyelesaikan studi, kemudian apa-apa pengalaman yang membanggakan dan kurang membanggakan, kemudian kekuatan dan kelemahan, serta apa-apa yang pernah kita lakukan dan kita sesali. Nantinya teman-teman saya akan membahas satu persatu secara tuntas. Jadi pastikan teman-teman semua menonton video ini sampai selesai. Ya, namun teman-teman sebelum saya melanjutkan pembahasan, saya berharap teman-teman semua mensubscribe terlebih dahulu channel ini ya, serta diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Nah, terjadi perubahan yang mendasar teman-teman dari untuk seleksi BPI tahun lalu dengan tahun ini ya. Kalau di tahun sebelumnya, di mana di laman aplikasi BPI itu beasiswa itu merinci satu persatu, jadi ada khusus bagian deskripsi diri, ada khusus untuk bagian misalkan kontribusi, ada khusus tentang kekuatan dan kelemahan, dan seterusnya. Namun untuk kali ini kita akan membuat esai di mana mencakup dari keseluruhan. Tetapi saya tetap kembali ke awal ya teman-teman, bahwa saya akan menjelaskan satu persatu dari setiap poin ini. Nantilah teman-teman semua bisa mengambil kesimpulan kira-kira seperti apa yang dimasukkan dalam satu esai yang mencakup beberapa poin tersebut ya. Baik. Nah, jadi teman-teman saya akan memperlihatkan juga ya seperti apa model esai yang sudah pernah saya susun sebelumnya. Ini bisa mungkin menjadi inspirasi bagi kalian semua dalam menyusun esai. Ya. Saya atur nafas dulu ya, saya atur nafas. Saya mulai dari deskripsi diri teman-teman, ya, atau personal statement di sini. Nah, jadi untuk deskripsi diri ini merupakan gambaran singkat, ya. Jadi sebenarnya deskripsi diri itu merupakan gambaran singkat. Termasuk kalau kita misalkan melamar pekerjaan ya, biasakan ada disuruh cerita, coba ceritakan dari Anda. Itu yang kita bahaskan di sini. Jadi ini merupakan gambaran singkat tentang siapa kita secara individu, secara keseluruhan. Ya. Nah, apa yang dimasukkan di sini? Nah, gambaran ini mencakup beberapa informasi, misalkan karakter ya. Bagaimana karakter kita, kepribadian kita, kemudian minat, keahlian, pengalaman kita, itu semua kita cerita sampai di nilai-nilai pribadi yang merupakan ciri khas keunikan kita, itu bisa kita ceritakan di sini ya. Nah, dengan deskripsi diri itu diharapkan ya membantu orang lain untuk lebih memahami siapa kita sebenarnya dan apa yang membuat kita lebih unik. Nah, dalam deskripsi diri ini kita dapat menyampaikan beberapa informasi ya, misalkan seperti latar belakang pendidikan ya. Tetapi untuk di beasiswa ini tidak usah kita rinci ya, mulai dari TK, SD, SMP. Kalau di penyusunan esai untuk beasiswa ini deskripsi diri cukup pendidikan terakhir saja ya. Kalau misalkan kita mau menempuh untuk S3, kita ceritakan saja S2 kita yang terakhir. Untuk yang mengambil S2 berarti kita mengambil yang S1 dan seterusnya. Tidak usah kita rinci dari awal ya, mulai dari TK dan seterusnya. Nah, kita juga bisa ceritakan bagaimana pengalaman kerja, hobi, minat, keterampilan ya, prestasi dan nilai-nilai yang penting bagi kita. Nah, kita juga dapat menyertakan beberapa sifat-sifat kepribadian kita, misalkan kejujuran, kecerdasan, bagaimana kreativitas kita, ketekunan, serta ada mungkin rasa rasa empati kita yang mencerminkan bagaimana kita berinteraksi dengan
lingkungan kita. Meskipun yang saya sebutkan tadi, poin-poin ini sebenarnya ada juga bisa dibahaskan di bagian apa ya, di pengalaman yang membanggakan atau seperti apa. Nanti kita lihat ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya teman-teman. Di poin-poin ini yang dapat dimasukkan di deskripsi diri. Bagaimana latar belakang pendidikan. Jadi kita bisa memulai informasi di deskripsi diri itu. Sebentar saya perlihatkan ya contoh dengan memberikan informasi tentang background pendidikan kita. Ya. Jadi kita jelaskan saja secara ringkas tentang program studi apa yang akan kita ambil ya, ataukah yang pernah kita jalani sebelumnya. Kemudian bagaimana prestasi akademik yang pernah kita capai ya, bagaimana pendidikan kita yang sebelumnya ya, maksud saya relevan tidak dengan bidang studi yang akan kita ambil nanti di beasiswa tersebut. Ya. Kemudian untuk di keahlian dan pengalaman, kalau di bagian keahlian dan pengalaman ini juga kita bisa masukkan ya, di mana di bagian ini kita bisa menyoroti apa-apa keahlian dan pengalaman kita yang relevan dengan bidang studi yang akan kita ambil yang di beasiswa ini. Ya, dijelaskan saja apakah kita mempunyai pengalaman, mungkin pernah membawakan materi, misalkan seminar, atau ada pekerjaan kita yang berhubungan dengan jurusan yang akan kita ambil, itu diungkap saja ya teman-teman. Dijelaskan contoh konkretnya, contoh nyata ya, bukan mengarang-arang. Nah, kemudian motivasi atau tujuan, dijelaskan juga kenapa kita tertarik mendapatkan beasiswa tersebut ya. Nah, itu dulu ya, kenapa kita tertarik untuk mengambil beasiswa dengan jurusan itu teman-teman. Nah, bisa kita ceritakan pengalaman, mungkin ada semacam tantangan yang bisa kita jadikan sugesti yang membuat kita termotivasi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi atau di jurusan itu kita bisa ceritakan di sini. Kemudian kontribusi yang dapat diberikan, ini nanti ada pembahasannya khusus ya. Kemudian bagaimana keunikan dan nilai Anda, value-nya kita ya, apa keunikan kita, kemudian apa-apa yang bisa kita tonjolkan, kelebihan kita bisa dideskripsikan di deskripsi diri tersebut. Tentunya ini kaitannya dengan kontribusi ya, kemudian apa motivasi yang kita ambil. Nah, coba-coba saya perlihatkan ya teman-teman. Saya akan perlihatkan beberapa ini yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, ini yang pernah saya buat. Jadi di sini saya mengawali dengan menceritakan background pendidikan saya sebelumnya ya. Jadi saya dari S2 Pendidikan Matematika. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, saya menceritakan bagaimana pengalaman saya dulu, ya, serta kelebihannya. Jadi di sini saya bercerita bahwa kelebihan yang saya miliki sehingga saya pantas diterima sebagai penerima beasiswa adalah karena saya aktif mengajar di berbagai tingkatan, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ini saya cerita seperti ini teman-teman. Nah, kemudian saya juga menceritakan saya aktif melakukan pendampingan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru-guru. Ya, ini pengalaman saya, keahlian saya. Kemudian saya juga mempunyai pengalaman. Saya kan mengambil S3 teman-teman di PEP, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Ya, nah saya juga mempunyai pengalaman tentang pernah menjadi narasumber ya di seminar nasional yang diadakan tahun 2020 di masa pandemi. Saat itu saya sensor ya namanya ya teman-teman. Saya tutup saja di sini namanya. Jadi saya bertiga dengan salah satu guru besar Prof dari UNM, kemudian UNM ya. Kemudian saya partner dengan S3, mahasiswa S3 dari jurusan PEP. Nah, dengan pengalaman ini teman-teman, ini yang membuat saya pantas ya mengambil beasiswa itu di jurusan PEP ini yang saya ambil. Nah, atas dasar itu semakin memantapkan pilihan saya untuk melanjutkan pendidikan di jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan ini. Nah, kemudian saya juga motivasi saya, ini dia. Alasan saya mengambil jurusan ini teman-teman karena yang pertama, karena UNY ini, Universitas Negeri Yogyakarta ini terkenal dengan kualitasnya untuk jurusan kependidikan. Nah, saya sudah menggali beberapa informasi dan referensi terbaik mengenai jurusan yang saya pilih. Jadi, memang di sini saya jelaskan semua teman-teman. Ya, saya jelaskan alasan saya kenapa saya mengambil jurusan ini di kampus itu. Ya,
Kemudian saya menggali semua informasi, apakah dari rekan, senior, termasuk dosen juga yang mengajar di kampus ini. Ya, saya menggali sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, kemudian, ini dia harapan saya. Ya, jadi saya menaruh harapan yang sangat besar agar diterima sebagai penerima beasiswa BPI tahun 2022 tahun kemarin. Karena saya merasa bahwa saya pantas untuk mendapatkannya, teman-teman. Jadi ini adalah saya tonjolkan kelebihan saya, keunikan saya. Jadi saya ini berani, teman-teman. Nah, dengan diterimanya saya sebagai penerima beasiswa itu memudahkan saya untuk menjalani perkuliahan di jurusan yang saya impikan dan lebih mendukung saya dalam berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi jelas di sini ada poin-poinnya, ada kontribusi, ada keunikan, ada motivasi, ada keahlian dan pengalaman, serta ada latar belakang pendidikan. Ya, oke, jelas untuk deskripsi diri atau personal statement. Ya, teman-teman, kita ke kontribusi setelah study. Oke, nah, yang namanya kontribusi, teman-teman. Jadi kontribusi itu adalah apa yang kita lakukan setelah kita selesai study. Jadi kontribusi setelah studi ini merujuk pada bagaimana kita berencana menggunakan pendidikan yang diperoleh melalui beasiswa itu, tentunya untuk memberikan dampak positif setelah kita menyelesaikan studi. Ya, nah ini melibatkan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh selama studi untuk memberikan kontribusi yang nyata. Ya, apakah itu kepada masyarakat, institusi tempat kita mengabdi, atau bidang studi tertentu, tentunya yang berhubungan dengan program studi yang kita ambil. Nah, apa-apa yang bisa dimasukkan di sini, teman-teman, bisa kita apa yang bisa dimasukkan, apa yang dimasukkan, kita masukkan visi misi kita, ya. Nah, untuk visi misi ini kita menjelaskan bagaimana kita ingin berkontribusi di Indonesia setelah menyelesaikan studi. Ini visi kita, ya. Nah, terus misi kita, apa yang ingin kita capai? Misalkan di sini kita misalkan punya rencana ingin membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan. Misalkan juga kita dapat meningkatkan akses pendidikan, ya, bagi anak yang kurang mampu, ataukah mungkin untuk mengembangkan inovasi teknologi yang untuk memajukan beberapa sektor tertentu. Nah, itu misi. Kemudian untuk keahlian dan pendidikan. Nah, kita bisa menceritakan tentang keahlian dan pengetahuan yang kita peroleh selama studi. Ya, kita yang memungkinkan kita untuk membuat kontribusi yang sangat signifikan di Indonesia. Misalkan kita menyebutkan, ya, program studi yang kita ambil nanti, kemudian bagaimana penelitian yang kita lakukan, dan beberapa pengalaman praktis yang mungkin relevan, ya, yang nantinya kita bisa terapkan di lapangan. Nah, kemudian rencana tindakan dan dampak yang diharapkan, ya, bagaimana kita berkolaborasi dengan pihak lain. Nah, ini kita bisa ceritakan bagaimana kita berencana untuk bekerja sama dengan beberapa pihak di lingkungan kita. Anggaplah itu misalkan di dinas pendidikan, ya, beberapa organisasi lokal, apakah itu organisasi profesi, ya, lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, dijelaskan semua itu, ya. Serta tentunya komitmen kita dalam jangka panjang. Jadi seharusnya apa yang kita lakukan bukan dalam tahap rencana pendek, ya, proyek pendek, tapi kita harus membuat semacam komitmen dalam jangka panjang ke depan. Seperti apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan ini harus rutin dan berkelanjutan, serta tentunya kita lihat apa-apa perubahan dan tantangan yang kita dapatkan selama pelaksanaan jangka panjang tersebut. Nah, misalkan saya ingin di sini saya memperlihatkan misalkan kontribusi, ya, kayaknya dia. Nah, ini teman-teman, ini esai yang saya buat untuk di kontribusi. Nah, saya mengawali, teman-teman, di bagian kontribusi ini saya awali dengan menceritakan mengungkap data, ya. Jadi saya tinggal dari kabupaten dengan daerah termiskin, ya, di Sulsel di sini. Kemudian saya menceritakan juga seperti ini. Ini profesi yang saya jelaskan di sini. Nah, di sini saya jelaskan bahwa berbagai upaya yang saya lakukan adalah
sering mengadakan berbagai pelatihan, ya. Ini yang berkaitan dengan profesi saya. Nah, ini kaitannya karena dalam sebagai profesi dosen itu kan menjalankan tridharma perguruan tinggi. Nah, saya mulai agak to the point di sini. Nah, saya sadar bahwa untuk memajukan kualitas pendidikan, maka peran antar lini pemangku kebijakan harus saling terlibat. Nah, di sini saya mulai menyinggung tentang yang poin yang tadi, teman-teman, kolaborasi dengan pihak lain. Kemudian, nah, dengan di proposal tersebut juga saya menjelaskan, karena ini yang saya angkat adalah bagaimana analisis kinerja kepala sekolah. Ini kan tentu impian saya ke depan, bagaimana memperbaiki beberapa elemen yang terdapat di sekolah untuk lebih memajukan dari bagian akademik. Nah, dengan bekal pengalaman saya melatih guru-guru di berbagai daerah Indonesia, saya yakin akan lebih banyak berbicara untuk menggapai impian saya, yaitu ingin lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, ya. Oke, itu jangka panjang yang saya jelaskan di situ. Nah, kemudian next, kekuatan dan kelemahan. Ya, ini mulai mungkin agak lebih sensitif, ya, tapi tenang saja teman-teman. Kita ungkap saja, ya. Kita jelaskan saja di esai nanti, kita gambarkan secara umum, ya. Nah, di sini penting untuk kita memberikan gambaran secara jujur, relevan, dan terperinci tentang diri kita, mulai dari kekuatan, kelebihan, ya, maupun kelemahan atau kekurangan kita. Nah, apa sih tujuan dari esai untuk kekuatan dan kelemahan ini, teman-teman? Ini agar kita dapat memberikan gambaran kepada pemberi beasiswa, dalam hal ini kementerian, ya, bahwa kita ini memiliki kekuatan-kekuatan yang dapat mendukung keberhasilan akademik, serta bahwa kita juga menyadari bahwa adanya kelemahan-kelemahan kita dan berkomitmen untuk mengatasinya. Jadi triknya ini, teman-teman, di mana nantinya kita bisa menceritakan apa kelebihan kita, apa kekuatan kita, serta kelemahan di situ kita bisa rinci. Ya, namun di kelemahan itu kita juga berikan solusi, kira-kira solusi seperti apa yang kita lakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Nah, misalkan begini, kekuatan yang saya tunjukkan di sini, misalkan yang pertama dari segi akademik, ya, kemudian bagaimana keterampilan kepemimpinan, ya, kreativitas dan inovasi. Ini saya jelaskan semua, teman-teman. Nanti sebentar saya perlihatkan bagaimana ketekunan dan motivasi, ya. Kemudian untuk dari segi kelemahan, teman-teman, saya jelaskan di kelemahan itu bagaimana identifikasi. Saya identifikasi dulu, ya, di mana kelemahan saya. Kemudian saya menjelaskan apa yang kita lakukan atau sedang dilakukan untuk mengatasi kelemahan itu. Misalkan kalau kita lemah di teknologi, di penggunaan IT. Nah, dijelaskan. Kita mungkin bercerita, saya masih kurang di bagian teknologi penggunaan IT, tetapi jelaskan di situ solusi apa yang kita lakukan. Ya. Nah, sertakan juga bagaimana kita belajar dari kelemahan tersebut. Ya, misalkan begini. Saya jelaskan, ya. Saya perlihatkan lagi kekuatan di sini dia. Oke. Nah, ini kekuatan atau kelebihan saya, teman-teman. Saya menceritakan di sini bahwa saya ini orangnya tipenya sangat disiplin dan penuh kerja keras atau kerja cerdas. Saya menjelaskan bagaimana saya menggunakan kedisiplinan dan kerja keras ini di lingkungan di tempat kerja saya, tempat mengajar saya. Nah, di sini dengan saya menceritakan, ya, dengan konsep kedisiplinan, maka mahasiswa bisa menjalani aktivitas perkuliahan dengan baik dan teratur. Saya menerapkan konsep kedisiplinan meskipun tetap ada kebijaksanaan di dalam pelaksanaan aturan kedisiplinan tersebut. Nah, beberapa contoh nyata beberapa pelaksanaan kedisiplinan yang saya terapkan di kelas, misalkan aturan-aturan yang saya pakai di kelas itu saya sampaikan di awal pembelajaran dalam bentuk kontrak perkuliahan. Meskipun jadi ini, teman-teman, saya jelaskan, ya, bagaimana deskripsinya di sini. Saya menceritakan, ya, bagaimana kedisiplinan itu saya terapkan. Ya, teman-teman bisa lihat ini adalah saya ceritakan bagaimana penerapan dari kedisiplinan itu saya terapkan di kelas, termasuk dari pakaian, keterlambatan, ya. Itu saya sampaikan semua di sini. Ya. Kemudian ini yang paling menonjol, teman-teman. Akan tetapi tidak adil rasanya kalau mahasiswa disuruh untuk disiplin sementara dosennya sendiri tidak disiplin. Jadi saya menerapkan kedisiplinan, aturan kedisiplinan ini ke diri sendiri juga. Ya. Nah, itu. Kemudian
kelebihan yang berikutnya yang saya tampilkan adalah di sini saya menjelaskan, saya selalu berusaha memberikan penampilan yang terbaik kepada mahasiswa. Pakaian saya harus selalu rapi, ya, rapi dan sopan. Kemudian bagaimana tutur kata yang baik saya harus sampaikan. Kemudian bagaimana menjadi contoh, ya, kepada mahasiswa. Itu. Oke, ini kelebihan. Yang lain yang saya sampaikan adalah bagaimana saya senantiasa terbuka dan menerima segala kritikan. Ya, ini panjang sekali ya penjelasannya, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini. Ya, oke. Nah, saya lanjut lagi ya. Saya kira jelas. Oh, bagaimana kalau kelemahan? Kelemahan ini saya belum perlihatkan. Oke, ini teman-teman untuk kelemahan. Ya, oke, saya perbesar dulu ya. Nah, kelemahan saya di sini adalah kelemahan saya adalah salah satunya kurang sabar, ya. Sehingga cenderung buru-buru dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu karena ingin pekerjaan tersebut selesai secepatnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya target yang ingin dicapai dalam waktu singkat. Nah, jadi meskipun memang saya kurang sabar, tetapi saya tonjolkan saya ingin menyelesaikan sesuatu cepat-cepat, ya, pekerjaan tersebut dengan cepat karena ada target yang ingin saya dapatkan. Nah, selain itu, saya terkadang bahkan sering sekali mengiyakan banyak tanggung jawab yang ditawarkan sehingga kewalahan dalam mengatur jadwal, apalagi jika ada jadwal yang kadang bersamaan dengan tempat dan jarak yang berjauhan. Namun, nah ini, saya berusaha untuk melepaskan beberapa tanggung jawab yang diberikan setelah bercermin dari pengalaman dan kemampuan diri serta waktu kesenggan saya, berusaha melihat mana yang menjadi prioritas dan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan masyarakat pada umumnya. Jadi kita tonjolkan dulu, tidak apa-apa kita ungkap kelemahan kita, kemudian kita berikan solusi bagaimana mengatasi dari kelemahan tersebut. Ya, saya kira jelas ya teman-teman. Oke, next. Nah, pengalaman membanggakan dan pengalaman yang kurang membanggakan. Ya, di sini kita bisa menceritakan untuk pengalaman yang membanggakan adalah kita bisa menjelaskan prestasi akademik yang pernah kita dapatkan, ya, keberhasilan dalam kegiatan ekstrakurikuler, bagaimana kontribusi sosial kita, bagaimana pengalaman profesional dan peran kepemimpinan. Kemudian kalau misalkan teman-teman punya pengalaman yang kurang membanggakan, misalkan kesulitan akademik, ya, kegagalan dalam kompetisi, bagaimana rintangan pribadi dan atau keterbatasan atau hambatan yang pernah kita dapatkan. Nah, ini bisa kita ungkap. Saya kasih lagi contoh, ya, bagaimana pengalaman yang kurang membanggakan. Membanggakan dulu, ya. Untuk pengalaman membanggakan di sini, teman-teman, yang saya sampaikan adalah ketika saya pernah memenangkan dana hibah untuk penelitian dosen pemula 2 tahun berturut-turut. Ya, saya menceritakan di sini bahwa mungkin untuk hibah ini itu agak mudah ya bagi teman-teman pada umumnya, tapi tidak juga ternyata, ya, itu anggapannya. Jadi mungkin kita menganggap bahwa itu kan PDP dosen pemula itu kan gampang, tapi ternyata tidak, teman-teman. Buktinya banyak yang mengajukan, banyak juga yang jatuh. Nah, tapi sebelum saya mengusulkan dana seperti ini, teman-teman, saya sebelumnya pernah ikut workshop dulu. Ya, bagaimana workshop menyusun proposal, metodologi penelitian dan lain seterusnya. Ya, itu dibawakan oleh salah satu prof dari pusat, saya sensor ya namanya, teman-teman. Nah, itu saya ceritakan di sini. Ya, di workshop ini kami mendapatkan materi tentang menyusun proposal penelitian dan pengabdian serta triknya agar proposal penelitian dan pengabdian itu lolos. Jadi, saya menceritakan bagaimana saya mendapatkan impian itu dan bagaimana langkah-langkah saya untuk berhasil mendapatkan impian tersebut. Saya ceritakan di sini. Ya. Kemudian dampak dari apa yang saya peroleh itu saya ceritakan juga di sini, outputnya ya. Nah, kemudian apa pengalaman yang membanggakan juga yang pernah saya dapatkan adalah ketika saya masuk finalis 3 besar lomba membuat bahan ajar berbasis TIK, ya, yang diadakan oleh Pustekom Kemendikbud di tahun 2018. Ya, di sini saya juga menceritakan bagaimana sebenarnya apa tahapan saya untuk sampai ke sana, di mana saya banyak belajar membuat media, ya, dengan beberapa software,
dan didukung tentunya oleh lingkungan-lingkungan saya dari sekolah di SMK Telkom Makassar. Saya didukung oleh guru-guru yang ada di sana. Bagaimana mereka cukup banyak membantu saya dalam membuat produk seperti ini, teman-teman. Ini saya cerita panjang lebar ya di sini. Oke, silakan kalian teman-teman berimprovisasi. Ceritakan saja bagaimana tahapan untuk sampai ke sana, bagaimana Anda mendapatkan pengalaman tersebut, dan bagaimana luarannya, output apa yang Anda lakukan setelah mendapatkan impian tersebut. Ini pengalaman yang saya cerita, ya teman-teman. Nah, kemudian untuk ya pengalaman yang kurang membanggakan ya, saya ceritakan lagi di sini. Coba saya cari pengalaman yang kurang membanggakan di mana ya teman-teman. Saya cari dulu pengalaman yang kurang membanggakan di mana teman-teman. Ini, oh ya teman-teman, saya ingat ya teman-teman. Untuk pengalaman yang kurang membanggakan di sini teman-teman, itu saya sengaja tidak sampaikan ya. Alasan saya karena ini untuk yang pengalaman yang kurang membanggakan teman-teman, ini maaf sebelumnya saya tidak bisa perlihatkan karena di saat intinya teman-teman, saya menceritakan bahwa saya pernah terpuruk ya. Saya pernah dalam suatu waktu saya sangat terpuruk teman-teman. Itu saya ceritakan semua. Saya sampai sedih ya teman-teman. Ini saya cerita, saya sampai sedih menulis pengalaman yang kurang membanggakan tersebut. Saya sampai gimana gitu ya, sedih banget saya cerita itu. Karena itu memang kondisi di mana saya sangat terpuruk saat itu. Ya. Di tahun itu juga anak saya ya masuk di rumah sakit karena sakit ya. Karena sakit sejak lahirnya hampir 3 bulan, dioperasi kemudian meninggal. Itu saya ceritakan semua teman-teman. Memang cukup sedih. Itu pengalaman yang kurang mengenakan bagi saya. Tetapi sebenarnya yang saya tunjukkan adalah saya ingin menceritakan bagaimana saya bangkit dari keterpurukan itu. Itu saya ungkap semua teman-teman, detail banget ya, bahwa dengan pengalaman seperti itu saya mengambil banyak pelajaran untuk segera bangkit ya, bahwa kita tidak boleh lama-lama dalam kondisi seperti itu. Kita tidak boleh larut dalam kondisi seperti itu ya. Oke, makanya saya lewati. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, hal-hal yang pernah dilakukan dan disesali. Jadi sebenarnya mirip-mirip dengan pengalaman tadi. Jadi menggambarkan pengalaman atau tindakan kita di masa lalu yang mungkin tidak sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai yang kita miliki sekarang. Kita dapat menggambarkan bagaimana pengalaman dan pelajaran berharga yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut, dan bagaimana kita bisa belajar dan berkembang sebagai pribadi yang lebih baik. Ya. Nah, poin apa yang dapat dimasukkan? Misalkan bagaimana kita membuat keputusan yang buruk, yang tidak bagus ya, kegagalan dalam hubungan, apakah itu misalkan sebagai sahabat, teman, dan bagaimana kita memperbaiki kembali relasi tersebut. Bagaimana kita melewatkan kesempatan yang begitu penting dan begitu bagus. Kemudian waktu yang terbuang sia-sia ya, waktu mungkin ada waktu kita terbuang sia-sia yang seharusnya waktu itu dapat kita gunakan untuk produktif ya, mungkin kita menyesali serta tidak memprioritaskan diri sendiri, misalkan berhubungan dengan kesehatan. Itu bisa kita ceritakan di situ. Nah, ini kalau ini saya bisa ceritakan ya teman-teman, tentang hal-hal yang pernah kita lakukan dan kita sesali. Nah, di sini dia. Di sini teman-teman, saya pernah ini. Coba bisa kita lihat ya. Nah, hal yang pernah saya lakukan dan saya sesali banget gitu ya, ketika saya mengatai siswa itu dengan kata bodoh. Nah, ini pengalaman saya teman-teman waktu awal turun berkecimpung di dunia mengajar. Saya sensor di sini, di mana saya mengajar saat itu, tidak apa-apa karena ini saya menyebut merek ya. Saya sensor sedikit di sini. Nah, intinya teman-teman, yang saya tutupi di sini tempat mengajar saya, kemudian bagaimana pengalaman saya mengajar sebelum. Yang pertama, saat itu saya bertanya kepada siswa mengenai apa jawaban dari soal yang saya berikan. Kemudian siswa itu menjawab salah dan saya mengatai siswa itu dengan kata bodoh. Ya. Sehingga seketika siswa tersebut merasa bahwa dia dipermalukan oleh saya. Nah, namun saat itu saya mengatakan bahwa mungkin itu biasa saja teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mengikuti pelatihan tentang hypnolearning, hipnotis ya.
ya termasuk belajar menghipnotis juga. Tetapi salah satu materi di situ yang saya dapatkan adalah bahwa ada namanya mental block, bahwa kita tidak boleh mengucapkan kata-kata negatif kepada siswa, termasuk kata bodoh itu. Karena saya jelaskan seperti itu ya. Saya jelaskan di sini di esai ini bahwa di kepala itu kan, di otak itu kan ada banyak sel saraf yang sangat sensitif dengan kata-kata negatif, dan kata-kata negatif itu dengan cepat direspon oleh orang. Yang dikhawatirkan kalau misalkan kita mengatakan siswa itu bodoh, maka itu tertanam di alam bawah sadarnya sehingga menganggap siswa itu bodoh dan seterusnya. Itu bisa dapat membuat siswa itu mentalnya ini tidak bagus, teman-teman. Makanya setelah saya mengikuti training itu ya, dan mengingat kembali bahwa saya pernah seperti itu ya, saya langsung menyesal ya, teman-teman. Ini tidak seharusnya saya mengatakan hal-hal seperti itu, teman-teman. Makanya sejak saat itu saya berkomitmen bahwa cukup itu yang pertama dan terkalinya saya mengatakan kata-kata bodoh itu, kata-kata negatif itu. Sampai detik ini, teman-teman, sampai video ini saya buat, ya saya tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu lagi, kata-kata negatif. Ya, harusnya saya selalu memberikan kata-kata positif yang bisa membuat orang-orang menjadi mentalnya lebih bagus ya, teman-teman. Itu yang saya ceritakan di sini ya. Oke. Nah, baik teman-teman, saya kira saya kira itu saja yang saya bisa perlihatkan, teman-teman. Saya mendoakan kalian semua bisa lolos menerima beasiswa tahun ini, teman-teman. Bagi yang belum daftar tahun ini, mungkin tahun berikutnya bisa lolos, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menganggap video ini bagus, silakan di-share video ini ke rekan-rekan kita. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.